Shalom Jemaat Tuhan, 2 minggu setelah hari Pentakosta kita akan mempelajari topik-topik yang berkaitan dengan Roh Kudus. Dan topik kita kali ini adalah cara kerja Roh Kudus. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh kebenaran, memberikan kepada hamba-Mu hikmat, urapi hamba-Mu sehingga bisa menjelaskan firman dengan jelas, dengan benar. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami juga dibimbing oleh Roh yang sama itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cara kerja Roh Kudus. So, sekarang Roh Kudus dalam kekristenan berbeda dengan sebutan Roh Kudus menurut aliran kebatinan. Nah, mereka juga menyebut Roh Kudus, tetapi pemahamannya berbeda. Bagi mereka Roh Kudus adalah bagian terdalam dari manusia. Bagian terdalam dari manusia. Sedangkan menurut teman-teman kita Islam, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Tetapi Roh Kudus menurut Alkitab adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, Galatia 4 ayat yang ke-6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kata Abah itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu daddy. Kata Abah itu dari bahasa Aramaik. Daddy itu artinya sebutannya akrab dari anak kepada ayahnya. Itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi kata Aba lebih tepat diterjemahkan dengan kata daddy, yaitu sebutannya akrab dari seorang anak kepada ayahnya. Ya, saya memberikan contoh dalam gambar ini. Seorang anak yang masih muda sekali, yang masih kecil, itu sedang akrab sekali, ya. Sedang begitu bermanja-manja dengan anaknya. Dan anak itu akan menyebut ayahnya bukan father, tapi daddy. Sebutannya akrab. Nah, kata Aba itu dari kata Av. Ya. Nah, kita tahu dalam bahasa Indonesia kalau seorang anak menyebut kencing itu pi, ya. Mereka tambahkan dengan pipis, ya. Mereka sebut minum mi, mereka sebut dengan mimi. Demikian juga kata av itu mereka kasih tambahan ava. Itu adalah berkaitan dengan sebutan dari seorang anak yang masih kecil terhadap ayahnya. Ya. Nah, Roma 8 ayat 15 Rasul Paulus menuliskan sebagai berikut. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Sebutannya Abah, bukan Abah, tapi sebutannya Abah. Ya, dalam Roh Kudus, dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu hanya dikaruniakan kepada orang-orang tertentu di antara umat Israel, yaitu raja, nabi, imam, dan orang-orang tertentu yang diberikan tugas khusus dari Tuhan. Siapakah orang-orang itu? Misalnya seorang dalam kitab Keluaran adalah Bezalel bin Uri bin Hur. Ya. Dikatakan Keluaran 31 ayat 2-3, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Itu dalam hal membuat benda-benda suci dalam kemah suci pada waktu itu. Jadi orang tertentu seperti Bezalel ini diurapi oleh Roh Kudus. Ya, selain itu adalah raja, nabi dan imam. Tapi umat Tuhan yang lain dalam Israel itu tidak dikaruniai Roh Kudus. Ya. Namun dalam Perjanjian Baru
setelah hari Pentakosta yang pertama itu. Ya, dalam kita ditulis, kita baca dalam dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11 dikatakan setiap umat Tuhan. Ya, setelah hari Pentakosta maka ada perubahan. Setiap umat Tuhan, bukan hanya kaum raja, nabi, imam dan mereka yang hanya kaum yang sedikit yang dikaruniai Roh Kudus, tapi setiap umat Tuhan dikaruniai Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tuhan Yesus berkata apa? Aku, kata Tuhan, akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain agar Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Ini perkataan Tuhan Yesus tentang the Comforter, ya, yang akan diutus Tuhan, yang diutus oleh Bapa dan Anak kepada umatnya 2000 tahun yang lalu, ya. Ya, kata penolong di sini dalam Yohanes 14 ayat 16 itu dari kata Yunani parakletos. Parakletos. Nah, parakletos itu mempunyai makna pada waktu itu adalah pembela di pengadilan. Ahli menasihati. Pemberi semangat bagi prajurit yang sedang depresi. Itu parakletos juga. Dan penolong bagi yang sedang bermasalah dan ragu-ragu. Itu juga parakletos. Itulah makna asli daripada parakletos dalam pemahaman bahasa Yunani. Ya. Oke. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan kata penolong yang lain. Ya, yang lain. Nah, kata yang lain di situ dalam bahasa Yunani adalah alos. Nah, dalam bahasa Yunani untuk memaknai kata yang lain ada dua kata. Yang pertama adalah heteros. Heteros mempunyai arti yang lain, tapi beda jenisnya. Beda jenisnya. Ya. Lalu kata kedua adalah alos. Alos artinya yang lain, tetapi sama jenisnya. Yang lain tapi sama jenisnya. Contohnya apa? Ini. Kita melihat air terjun ini, air, ya. Lalu yang kedua adalah es batu, ya, seperti yang saudara lihat. Yang ketiga adalah uap air, ya, air, es dan uap air, ya. Inilah alos. Yang lain tapi sama jenisnya. Apa sama jenisnya? Jenisnya adalah H2O dalam rumus kimia. Ya, walau air, uap air dan es itu sama jenisnya, yaitu H2O. Demikian juga ini hanya sebagai perbandingan saja. Kata alos di sini yang lain tetapi sama jenisnya. Roh Kudus adalah pribadi yang lain, tapi sama jenisnya, itu sama-sama Allah. Allah pribadi ketiga dari Allah yang Tritunggal itu. Itu maksudnya. Ya. Oke. Jika seseorang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu karena karya Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya. Jadi seorang yang dulunya menentang, saya tidak mengakui, saya tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus itu hanya nabi. Tapi satu kali Roh Kudus bekerja dalam hatinya sehingga dia yang dulunya nggak percaya sekarang bisa percaya. Jangan menyombongkan diri. Jangan itu kalau kita bisa percaya pada Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita sehingga kita bisa menyebut Yesus adalah Tuhan. Bukan sekedar manusia biasa. Ya, 1 Korintus 12 ayat 3.
Rasul Paulus menuliskan sebagai berikut. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Orang yang mengutuk Yesus tidak mungkin dia berkata-kata atas dengan kekuatan Roh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi kalau saudara dan saya bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan, Yesus bukan sekedar manusia biasa, Yesus adalah Tuhan, jangan juga menyombongkan diri kita. Itu karena karya Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita sehingga memampukan kita bisa menyebut Yesus adalah Tuhan. Itu puji Tuhan. Iya, ada seorang yang sekian tahun yang lalu bertobat dari kepercayaan yang lama menjadi pengikut Kristus sekarang. Dia menulis dalam salah satu bagiannya, dia berkata, aku memilih Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Syaifuddin Ibrahim Ben Moses. Mungkin saudara sudah kenal orang ini, sudah kenal. Tapi kalau saya melihat kalimatnya, saya kurang tepat. Saya kurang setuju dengan berkata, aku memilih Yesus. Kalau kita bisa memilih Yesus, jangan lupa. Itu lebih dahulu Yesus yang sudah pilih kita. Ini penting. Kita bisa memilih Yesus karena lebih dahulu Yesus sudah memilih kita. Lihat saja, bandingkan saja dengan firman Tuhan. Ya, kita dengan kekuatan sendiri, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita nggak mungkin pilih Yesus. Tapi kita bisa pilih Yesus karena Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Dan karena Tuhan Yesus sebelum menciptakan alam semesta ini, Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Puji Tuhan. Oke. Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap orang percaya sebagai meterai. Meterai. Apa maksudnya meterai di sini? Iya, lihat Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, kalau saudara berbisnis, ada perjanjian tertentu, atau saudara pergi ke bank, ya, menanamkan uang saudara dalam bentuk deposito, itu perlu ada meterai 10.000. Itu meterai adalah sebagai tanda jadi. Kalau nggak ada meterai, nggak jadi. Meterai sebagai tanda jadi. Nah, dikatakan Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap orang percaya sebagai meterai. Meterai dari mana? Dari janji Allah. Bahwa Allah berjanji dan janjinya itu nggak main-main. Ya, nggak bohong. Karena Allah memberikan meterainya dalam janjinya itu. Apa meterainya? Yaitu Roh Kudus itu. Puji Tuhan. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu adalah jaminan, guarantee, jaminan. Ya. Puji Tuhan. Iya. Nah, kalau kita mempelajari firman Tuhan, sebenarnya umat Tuhan diberikan dua macam meterai. Apa itu dua macam meterai dari Tuhan? Yang pertama adalah meterai yang gak kelihatan. Apa itu? Roh Kudus. Roh Kudus adalah meterai dari Tuhan yang gak kelihatan. Ya. Yang kedua, meterai yang kelihatan, yaitu baptisan air. Itu juga meterai. Ya. Yang kelihatan dari Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Nah, kemudian kita melanjutkan dengan cara kerja Roh Kudus. Yang pertama, cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus pada waktu diberikan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus membuat bahasa yang tidak dimengerti menjadi dimengerti, bukan sebaliknya. Lihat Kisah Rasul 2 ayat 7-10. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan bahasa yang gak dimengerti sehingga orang-orang lain jadi bingung. Tapi kalau kita baca Kisah Rasul 2, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, the first Pentecost itu, fenomenanya terbalik.
Justru Roh Kudus membuat bahasa yang tadinya nggak dimengerti, jadi dimengerti. Coba kita lihat. Lihat Kisah Rasul 2 itu, ayat 7-10. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, penduduk di Yerusalem waktu itu ya. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi waktu hari Pentakosta itu, menurut tradisi Yahudi, banyak, ada sekitar 2 juta lebih orang dari berbagai macam negara. Ya, mereka adalah orang-orang Yahudi kebanyakan yang sudah diaspora ke berbagai negara. Mereka datang, ya. Tapi ketika mereka dengar dan melihat murid Tuhan itu menerima karunia Roh Kudus dalam bahasa lidah dalam pemahaman bahasa yang diucapkan oleh mereka yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya, tapi bahasa yang dimengerti. Dikatakan kita orang Partia, ya, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Luar biasa ya. Petrus, Yohanes, Yakobus dan murid-murid Tuhan yang lain gak pernah sebelumnya belajar bahasa Partia, gak pernah sebelumnya belajar bahasa Media, Elam, Mesir dan lain-lain. Tapi waktu Roh Kudus turun ke atas mereka pada hari Pentakosta itu, tiba-tiba mereka bisa berkata-kata dalam bahasa Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia dan lain-lain. Sehingga orang-orang yang berkumpul, orang-orang Yahudi yang berdiaspora, yang 2 juta lebih orang itu berkumpul di Yerusalem, mereka bingung. Ini kok orang-orang para rasul, murid-murid Tuhan ini adalah orang-orang Galilea. Tapi waktu berdoa, mereka bisa berbicara dalam bahasa yang kita masing-masing bisa mengerti. Ini penting sekali. Jadi cara kerja Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus membuat bahasa yang tidak dimengerti sebelumnya menjadi dimengerti, bukan sebaliknya. Ya, oke. Nah, karunia bahasa Roh pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu sebenarnya menunjuk pada pengabaran Injil dalam berbagai bahasa dan bangsa dan bahasa di dunia yang akan terjadi kemudian hari. Nah ini pentingnya. Ya, saya ulangi lagi. Karunia bahasa Roh pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu sebenarnya menunjuk pada pengabaran Injil dalam kepada berbagai macam bangsa dan bahasa di dunia yang akan terjadi kemudian hari. Jadi itu diwakilkan oleh orang-orang Yahudi yang kumpul 2 juta lebih orang yang berkumpul di Yerusalem waktu itu, dan mereka mendengar para rasul dan murid-murid Tuhan itu berbahasa dalam bahasa mereka sendiri dari Mesir, dari Pamfilia dan segala macam. Padahal waktu itu orang-orang murid-murid Tuhan, para rasul belum pernah belajar bahasa orang-orang itu sebelumnya, tapi Roh Kudus telah memberikan mereka kemampuan. Jadi ini penting sekali, ya. Nah, apa yang dilakukan para rasul 2000 tahun yang lalu itu sekarang diterjemahkan, dilakukan oleh sebagian hamba-hamba Tuhan yang terjun dalam Wycliffe Global Alliance. Ini penterjemahan Alkitab yang terkenal itu. Dalam laporannya yang saya kutip dari September tahun 2022, mereka ini dipakai Tuhan untuk menerjemahkan PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ke dalam 724 bahasa di dunia. Luar biasa ya. Nah, juga mereka terjemahkan dalam bentuk Perjanjian Baru saja. Itu ke dalam 1617 bahasa. Dan ada juga mereka terjemahkan ke dalam bagian-bagian kecil. Misalnya saja hanya kitab Mazmur, hanya kitab Pengkhotbah, hanya kitab Matius atau Injil Yohanes, hanya bagian-bagian porsi-porsi kecil saja. Itu ke dalam 1248 bahasa. Sehingga kerinduan Wycliffe Global Alliance ini
Banyak orang dari berbagai macam bahasa bisa membaca sendiri firman Tuhan, Injil Tuhan di dalam bahasa mereka. Puji Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati Tuhan dalam kehidupanmu, dalam bisnismu, dukunglah pelayanan pekerjaan Tuhan dalam hal penterjemahan Alkitab. Dan salah satunya adalah Wycliffe Global Alliance. Puji Tuhan. Ya. Karunia bahasa roh hanyalah salah satu dari banyak karunia Roh Kudus bagi umatnya. Karunia bahasa roh hanya salah satu. Sedangkan karunia-karunia lain banyak. Nanti kita akan pelajari ya. Tapi bukan minggu ini tentunya. Jika karunia bahasa roh mau diterapkan dalam ibadah gereja, ibadah jemaat, maka perlu ikuti aturan mainnya. Apa itu aturan mainnya? Lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 27. Apa itu aturannya? Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Gak boleh lebih banyak dari itu. 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang saja. Itu kata Rasul Paulus. Dan seorang demi seorang, gak boleh bebarengan. Nanti jemaat jadi bingung. Ya, jadi rame. Harus seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Kalau gak ada yang menafsirkannya, biarlah orang itu berdoa sendiri saja. Di dalam kamarnya. Tapi kalau doa dalam karunia bahasa roh mau diterapkan dalam pertemuan jemaat, perlu ada orang lain yang menafsirkannya. Dan hanya 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Ini peraturan ini penting. 1 Korintus 14 ayat 27. Ya. Iya. Cara kerja Roh Kudus yang kedua. Cara yang kedua adalah Roh Kudus menyertai umatnya selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku, kata Yesus, akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam perjanjian baru, jika umatnya berbuat dosa. Saudara dan saya seringkali berbuat dosa, bukan? Walaupun kita berusaha, tapi karena kita juga orang-orang yang lemah, kita seringkali berbuat dosa. Dan kalau kita berbuat dosa, puji Tuhan, Roh Kudus itu tidak pergi dari kehidupan kita. Roh Kudus tidak pergi. Hal ini berbeda dengan cara kerja Roh Kudus dalam perjanjian lama. Ya. Dalam 1 Samuel 16 ayat 14, perjanjian lama ya. Tapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan. Maksudnya yang diizinkan Tuhan. Tadinya Saul waktu dinobatkan jadi raja, dia diurapi Roh Kudus. Tapi setelah Saul tidak taat kepada perintah Tuhan, ya, akhirnya Roh Kudus, Roh Tuhan mundur dari Saul. Ya. Dan sebagai gantinya dia malah diganggu oleh roh jahat. Ya. Maka dari itu doa Daud setelah dia terbukti berzina dengan Batsheba, istri salah seorang prajuritnya ya. Daud berkata demikian dalam Mazmur 51:13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Wah, itu satu hal yang sangat Daud takutkan. Jikalau salah satu akibat daripada dosanya adalah Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada dia diambil. Makanya Daud berdoa, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Iya. Nah, dalam perjanjian baru ada 2 dosa yang mungkin dilakukan oleh umat Tuhan terhadap Tuhan, yaitu dosa mendukakan dan memadamkan Roh Kudus. Mendukacitakan dan memadamkan Roh Kudus. Dari mana kita tahu? Mendukakan Roh Kudus adalah hidup dengan standar moral yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jikalau ada orang Kristen, umat Tuhan yang tetap korupsi, yang kalau masih pelajar tetap menyontek,
ya tetap plagiat, ada orang yang berbuat jahat walaupun sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan. Nah, orang itu mendukakan Roh Kudus karena hidup dengan standar moral yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 30. Ya, karunia Roh Kudus, karunia mujizat bisa ditiru oleh iblis. Karunia mujizat bisa ditiru oleh iblis, tapi bukan dalam hal hidup kudus. Nggak ada orang yang dikuasai roh jahat bisa hidup kudus. Nggak ada orang yang dipimpin oleh roh jahat bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Ya. Padahal kalau karunia mujizat bisa saja ditiru oleh iblis dan roh jahat yang lainnya. Ya. Iya. Kita lihat siapa ini. Ini Moses David. Seorang pendiri COG, Children of God. Namanya sih bagus ya, anak-anak Allah. Tapi dia nih bidat. Ya. Lihat, Moses David itu bukan punya satu istri, tapi banyak istrinya. Ini istrinya, istri-istrinya. Ya. Iya. Nah, itu menduka citakan Roh Kudus. Ya. Yang kedua, Allah memadamkan Roh Kudus. Do not quench the Holy Spirit. Jangan padamkan Roh Kudus. Maksudnya, hidup yang melawan dorongan Roh Kudus yang memotivasi orang itu untuk melayani dan bersaksi. Ya, Roh Kudus mendorong dia, ayo bersaksi kepada tetanggamu, bersaksi kepada kawan lamamu, bersaksi kepada saudaramu. Tapi orang tuh males aku takut membuat konflik, gak enak dengan dia. Wah, akhirnya orang itu jatuh ke dalam dosa, memadamkan Roh Kudus. Roh Kudus mendorong dia untuk bersaksi dan melayani, tapi orang tuh gak mau. Di gereja hanya nonton saja. Padahal dia ada kesempatan untuk melayani, tapi dia gak mau. Orang itu memadamkan Roh Kudus. Iya. Nah, itu dua macam dosa yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Ya. Tapi ada dosa yang ketiga, dosa menghujat Roh Kudus yang mungkin dilakukan oleh mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Itu dosa menghujat Roh Kudus. Ya, Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku, kata Yesus, berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Maksudnya apa ayat ini? Apa artinya dosa menghujat Roh Kudus? Iya, dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa menolak karya Roh Kudus yang mau mendorong orang itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus kan satu-satunya penebus manusia yang berdosa ini. Tuhan Yesus kan satu-satunya yang bisa menghapus dosa umatnya. Tapi orang itu didorong oleh Roh Kudus, ayo percaya pada Yesus. Ya nggak mau, terus menerus nggak mau, sampai mati ya nggak mau. Ya akibatnya orang itu nggak mungkin dihapuskan dosanya, karena dia nggak mau datang kepada Yesus. Dia menolak karya Roh Kudus yang mau memimpin dia untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Itu namanya dosa menghujat Roh Kudus. Ya, kita berdoa bagi mereka yang belum percaya Tuhan ya, supaya jangan sampai mereka jatuh ke dalam dosa menghujat Roh Kudus ya, terus menerus menolak untuk percaya Yesus sampai mereka mati. Ya, kalau sampai mereka mati dan mereka terus menolak, ya mereka sudah jatuh dalam dosa menghujat Roh Kudus, yaitu menolak karya Roh Kudus yang mau mendorong orang itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Ya. Ya. Cara kerja Roh Kudus yang ketiga adalah Roh Kudus berkarya secara sopan dan teratur. Sopan dan teratur. Iya. 1 Korintus 14 dikatakan,
Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 40. Sopan dan teratur. Itu kalau karya Roh Kudus selalu sopan dan teratur. Iya. Nah, sekarang kita mau tanya bagaimana dengan pengalaman Raja Saul? Sepertinya kok orang kalau nggak ngerti, pikirnya kok Raja Saul nggak sopan dan nggak teratur walaupun dikuasai Roh Kudus. Coba kita baca ya ayat ini. 1 Samuel 19 ayat 23 dan 24. Lalu pergilah ia, Raja Saul, ke sana, ke Nayot dekat Ramah, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi. Hingga ia sampai ke Nayot dekat Ramah. Ia pun menanggalkan pakaiannya. Menanggalkan pakaiannya. Dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Nah ini fenomena ini bagi orang yang belum ngerti, pikirnya Raja Saul dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kok malah telanjang? Kan gak sesuai dengan prinsip 1 Korintus 14. Harus sopan dan teratur. Ya. Nah sekarang kita harus memahami akan latar belakang ayat ini. Ya. Iya. Nah dalam tradisi pada waktu itu, pada zaman Saul hidup ya, Raja Saul hidup ya. Seorang bangsawan atau seorang raja di Israel harus memakai dua macam baju. Yang pertama adalah tunik, baju dalam yang warna putih, sudah lihat gambar itu ya. Itu namanya tunik. Dan cloak itu yang warna ungu itu yang di luar, di hadapan umum. Jadi seorang raja atau seorang bangsawan harus memakai dua macam baju ini. Tunik, baju dalam, dan cloak, baju luar, di hadapan umum. Ya. Jika di hadapan umum, bangsawan atau raja itu hanya memakai baju dalamnya, yaitu tunik saja, ia sudah disebut telanjang. Walaupun bagi kita orang yang hidup zaman abad 21 ini, kalau hanya baju dalam nggak apa-apa, belum telanjang. Tapi pada waktu itu, ya, kalau seorang bangsawan atau seorang raja di hadapan umum hanya memakai tunik baju dalam, nggak pakai cloaknya, maka kalau mereka lakukan di depan umum, mereka sudah disebut telanjang. Jadi apa yang dialami oleh Raja Saul waktu itu bukannya telanjang bulat, nggak pakai baju sama sekali, bukan. Tetapi hanya memakai tunik, ada baju dalamnya. Dan menurut tradisi dan budaya waktu itu, Raja Saul sebagai seorang raja, kalau melakukan hal itu di depan umum, maka ia disebut sebagai telanjang. Nah maksudnya demikian. Ya. Ya. Jadi pada waktu itu Raja Saul hanya melepaskan cloaknya, jubahnya, bukan tuniknya, baju dalamnya di hadapan umum. Itu pemahamannya seperti itu. Ya. Ya. Sebagai seorang raja, ia sudah disebut telanjang karena hanya memakai tunik, tidak pakai cloak di depan umum. Ya. Oke. Nah sekarang kita sedikit mempelajari tentang baptisan Roh Kudus. Apa itu maknanya baptisan Roh Kudus? 1 Korintus 12 ayat 13. Begitu juga kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, hamba-hamba maupun orang-orang merdeka, kita semua sudah dibaptis oleh Roh yang sama itu, supaya kita dijadikan satu pada tubuh Kristus itu. Kita semua juga mengalami Roh yang satu itu sepenuhnya. Ya, kita semua sudah dibaptis oleh Roh yang sama itu. Dan kita dijadikan satu pada tubuh Kristus. Ya, itu makna baptisan Roh Kudus yang kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Iya, jadi baptisan Roh Kudus adalah karya Roh Kudus dalam menjadikan semua orang percaya.
Bukan hanya satu dua, bukan hanya sebagian, tapi semua orang percaya dari berbagai macam bangsa, suku, dan bahasa. Karya Roh Kudus dalam menjadikan semua orang percaya menjadi satu dalam tubuh Kristus. Itu makna baptisan Roh Kudus. Ya, sekali lagi, baptisan Roh Kudus adalah karya Roh Kudus dalam menjadikan semua orang percaya menjadi satu dalam tubuh Kristus. Lihat 1 Korintus 12 ayat 13. Iya. Nah, ini perlu kita ingat. Baptisan Roh Kudus bukanlah second blessing, bukanlah berkat kedua bagi umatnya. Karena sebagian orang menganggap baptisan Roh Kudus sebagai second blessing. Berkat pertama adalah keselamatan, pengampunan dosa. Berkat kedua adalah baptisan Roh Kudus, kata mereka. Bukan. Baptisan Roh Kudus bukanlah berkat kedua bagi umatnya. Dalam Alkitab nggak ada perintah untuk mencari baptisan Roh Kudus, nggak ada perintah. Karena baptisan Roh Kudus terjadi pada saat seseorang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Itu terjadi secara otomatis. Baptisan Roh Kudus terjadi pada saat seorang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Pada saat itulah orang itu dijadikan satu dalam tubuh Kristus yang seluruh dunia, universal, segala abad, ya, ketika mereka percaya Yesus. Ya. 1 Korintus 12 ayat 13 yang kita sudah baca. Begitu juga kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, hamba-hamba maupun orang merdeka, kita semua sudah dibaptis oleh Roh yang sama itu, supaya kita dijadikan satu pada tubuh Kristus itu. Kita semua juga mengalami Roh yang satu itu sepenuhnya. Ya, itu dalam terjemahan sehari-hari. 1 Korintus 12 ayat 13. Ya. Ada satu pengecualian dalam Alkitab, ada satu pengecualian. Dalam gereja mula-mula itu terjadi di Samaria. Sudah lihat gambar dalam peta itu, Samaria. Tanda panah merah itu ya, Samaria. Iya, Kisah Rasul 8 ayat 15 sampai 17. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa agar orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya yaitu Petrus dan Yakobus ya. Petrus dan Yakobus, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Iya. Nah, kita perlu pahami kitab Kisah Rasul adalah kitab sejarah. Jadi kita harus mengingat akan latar belakang sejarah waktu itu. Ya, dalam latar belakang sejarahnya kita perlu ingat selama berabad-abad telah terjadi konflik antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Nah, ketika gereja Samaria terbentuk sebagai hasil daripada pengabaran Injil Filipus, seorang diaken bukan seorang rasul ya. Nah, sudah terbentuk jemaat yang pertama di Samaria. Tetapi karena latar belakang pada waktu itu, kemungkinan besar akan terjadi perpecahan antara jemaat Yahudi dan jemaat Samaria. Nah ini ya, karena latar belakang perpecahan suku waktu itu. Ya. Nah, Tuhan yang maha tahu dan maha bijak. Oleh kebijakan Tuhan, jemaat Samaria tidak langsung dikaruniai Roh Kudus waktu mereka terima Tuhan. Ya, sampai saya tadi sebut salah ya. Rasul Petrus dan Yohanes, bukan dengan Yakobus ya. Rasul Petrus dan Yohanes ya sebagai soko guru jemaat mula-mula di Yerusalem. Ya, dalam Galatia 2 ayat 9, Petrus dan Yohanes adalah soko guru jemaat mula-mula di Yerusalem. Ya. Kedua hamba Tuhan ini datang ke jemaat Samaria, lalu tumpang tangan atas mereka. Ya, kepada jemaat Samaria itu. Ya.
Ya. Sehingga ketika mereka Petrus dan Yohanes tumpang tangan, wah mereka berbahasa lidah waktu itu. Ya, fenomena yang sama seperti para rasul dan murid-murid Tuhan yang alami pada waktu Kisah Rasul 2. Mereka sama-sama menerima karunia bahasa lidah. Ya. Jadi dengan fenomena yang sama, orang-orang Yahudi yang waktu itu melihat, mereka nggak bisa memungkiri lagi, nggak bisa menegasikan lagi. Ini adalah karunia Roh Kudus yang sama, fenomenanya sama, yang diberikan kepada orang Yahudi yang percaya Tuhan dan kepada orang Samaria yang percaya Tuhan. Ya, sehingga mereka mengambil kesimpulan di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi diskriminasi suku. Lihat Galatia 3:28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Satu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kita orang Indonesia, kita orang Jawa, kita orang Tionghoa, kita orang Sunda, kita orang Batak, dan berbagai macam suku. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita semua satu dalam Kristus Yesus. Ini penting. Puji Tuhan. Yang kita dari berbagai macam strata dalam masyarakat. Ada yang bos, ada yang karyawan biasa, ada sebagai pedagang, ada sebagai pembantu rumah tangga. Kalau kita percaya Yesus, kita dijadikan satu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Ya. Yang perlu diusahakan oleh umat Tuhan sekarang ini, bahkan setiap saat, adalah dipenuhi Roh Kudus. Itu perlu diusahakan oleh umat Tuhan setiap saat, adalah dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana caranya? Lihat Efesus 5:18. Rasul Paulus berkata apa? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus. Iya. Memang ada kemiripan antara orang yang mabuk anggur, dalam Efesus 5:18 ini. Ada kemiripan antara orang yang mabuk anggur dengan orang yang penuh Roh Kudus. Ada kemiripannya, tapi pasti ada perbedaannya. Apa kemiripannya? Nah, ini orang yang mabuk oleh anggur, oleh alkohol, ya. Ya, orang yang mabuk anggur suka menyanyi. Orang yang penuh Roh Kudus suka menyanyi memuji Tuhan. Ya, itu kemiripan pertama. Yang kedua, orang yang mabuk anggur punya kekuatan ekstra. Orang yang penuh Roh Kudus juga punya kekuatan ekstra dalam mengabarkan Injil dan bersaksi bagi Tuhan, dalam melayani Tuhan. Ya. Yang ketiga, nah orang yang mabuk anggur suka cerita, walaupun ceritanya ngaco-ngaco atau buka rahasia di depan umum gitu ya. Itu orang mabuk anggur. Orang yang percaya Yesus juga suka cerita, tapi cerita tentang kasih Tuhan Yesus, cerita tentang pengabaran Injil yang dialaminya, tentang kuasa Injil yang dialami keluarganya dalam hidupnya sehari-hari. Dia suka cerita. Ya. Jadi 3 kemiripan dari orang mabuk anggur dan penuh Roh Kudus. Ya. Tetapi pasti ada perbedaannya. Perbedaannya adalah ada penguasaan diri. Orang yang mabuk anggur gak bisa menguasai diri. Tapi orang yang penuh Roh Kudus bisa menguasai diri. Sebab penguasaan diri adalah salah satu tanda atau salah satu buah Roh Kudus. Ya. Ada penguasaan diri dan hidup memuliakan Tuhan. Orang yang dikuasai Roh Kudus pasti hidupnya memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Iya. Satu lagi, hidup penuh dengan Roh Kudus apa artinya? Efesus 5:18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus. Apa definisi penuh Roh Kudus? Definisi penuh Roh Kudus adalah suatu kondisi di mana pribadi Roh Kudus menguasai dan mengendalikan seluruh aspek hidup seseorang. Roh Kudus menguasai, mengendalikan pikiran orang itu,
fantasi orang itu, emosi, kehendak orang itu, perkataan orang itu, perbuatan, dan mekanisme tubuhnya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang dikuasai Roh Kudus dalam berbagai aspek hidupnya. Fantasinya, pikirannya, emosinya, kehendaknya, perkataan, perbuatan, dan mekanisme tubuhnya. Itu makna orang dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini penting. Baptisan Roh Kudus terjadi satu kali, yaitu pada waktu seorang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia disatukan dalam tubuh Kristus yang yang universal itu. Jadi baptisan Roh Kudus hanya terjadi satu kali waktu seseorang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi penuh Roh Kudus harus terjadi berulang kali. Lihat Efesus 5:18. Hendaklah kalian terus-menerus berulang kali dikuasai Roh Kudus sepenuhnya, dipenuhi Roh Kudus, ya. Iya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara dan biarlah kita dibimbing oleh roh kebenaran itu. Amin. Mari kita berdiri sekalian nyanyikan satu lagu. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Perempuan saja, penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Pria saja. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Bersama-sama angkat tangan kananmu. Aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu,
hanya Engkau yang kurindu. Hanya Engkau yang kurindu. Jamalah hidupku Tuhan, jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Roh Kudus, roh bimbing kami, roh kebenaran, roh yang diutus oleh Bapa dan Anak. Bimbing kami, penuhi kami, kuasai sikap, pemikiran, tutur kata, dan imajinasi kami, agar hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus menolong, membimbing kami, agar kami boleh mengerti kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk saudara.